Dan kita bacakan pertanyaan yang telah masuk via Facebook. Ada sahabat kita Arifin dari Pamekasan Madura. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, dalam kitab Al-Adhkar disebutkan bahwa sunnah hukumnya jika seseorang memberitahu dan mengatakannya apabila mempunyai rasa cinta kepada orang lain. Apakah ini juga mencakup pada lawan jenis, Buya? Cinta tidak ada hubungannya dengan syahwat. Ini adalah pendidikan cinta yang harus dihadirkan di anak-anak muda sekalipun. Dan orang tua pun harus belajar. Orang mencintai tidak harus ada hubungannya dengan syahwat. Syahwat bukan cinta. Dan cinta bukan syahwat. Ada orang melampiaskan syahwat tanpa ada cinta. Na'udzubillah. Semoga Allah menjaga kita dari kehinaan zina. Orang yang menjual diri untuk zina tidak ada cinta. Biarpun bahsanal penjajah cinta. Cinta bukan untuk dijajahkan. Mereka bisa melampiaskan syahwat biarpun tidak ada cinta. Bahkan mungkin ketemu sesaat setelah itu pergi. Syahwat terlaksana. Bahkan orang mencintai tidak harus ada hubungan dengan syahwat. Dan di saat cinta yang benar dibarengi dengan penyaluran syahwat yang benar, ini kesempurnaan keindahan. Suami istri saling mencintai, ada syahwat di dalamnya, maka sempurna keindahan. Itu adalah dua nikmat yang berbeda, dua karunia yang berbeda. Ada syahwat, ada cinta. Adapun yang dibangun dalam istilah cinta selama ini disebut dalam syariat adalah cinta karena Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada cinta yang sesungguhnya kecuali karena Allah. Kalau ada orang mencintai seseorang bukan karena Allah, pasti itu ada karena zatnya, dia cantik dan itu bakal berakhir, atau karena kekayaannya dan dia bakal berakhir. Tapi kalau cinta karena Allah tidak akan hilang sampai kapanpun, karena urusan dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kalau kita mencintai seseorang, hendaknya kita ungkapkan dalam makna cinta karena Allah. Dan pengungkapan itu adalah dengan catatan, jika tidak mengarah kepada penodaan terhadap cinta, yaitu ditumpangi oleh syahwat. Seorang laki-laki mengatakan, sama kita mengatakan, wahai ibu-ibu semuanya, kami mencintai ibu karena Allah Subhanahu wa taala. Enggak ada fitnah di sini. Tapi di saat saya tiba-tiba mengucapkan kepada seorang yang sangat pribadi lewat HP yang tidak terlihat oleh seseorang, aku cinta kepadamu, fitnah. Nah, ini fitnah dihindari. Maka kapan harus diungkapkan cinta itu? Di saat tidak ada fitnah dan tidak mengarah kepada urusan syahwat. Bebaskan dulu dari urusan syahwat. Kalau syahwat ini adalah masalah menuruti fitrah, babnya lain. Seorang mungkin, makanya adalah masalah cinta. Orang itu tidak ada serta-merta mencintai. Orang tidak akan ada serta-merta mencintai. Munculnya cinta itu adalah pertama berangkat dari kekaguman. Tidak ada syahwat sama sekali di sini. Nol syahwat. Kagum, biarpun laki dengan perempuan. Belum ada syahwat sama sekali. Sehingga seorang laki-laki di masa pubertas atau bukan masa pubertas sudah usia-usia dewasa, tiba-tiba terkagum dengan beberapa orang, kagum ini masya Allah perilakunya, sifatnya dan sebagainya. Nggak ada bangkit syahwat saat itu. Saya seorang laki-laki kagum dengan beberapa wanita, masya Allah dia perilakunya baik, dia dermawan, dia penyabar, dia ini, kagum ini. Lambat laun lihat, saya punya hajat masa depan, saya punya hajat kebutuhan dan ada fitrah. Tiba-tiba dari 10 wanita itu saya cenderung male, cenderung ini. Saya ada menemukan kecocokan dengan beberapa yang dalam angan-angan saya. Nah, baru dalam kecenderungan inilah harus ada kontrol. Cenderung, nggak ada serta-merta cinta. Kalau sudah ada kecenderungan ini, baru nanti kita pahamkan diri kita tentang masa depan. Mungkinkah saya menikah dengan dia? Satu. Kemudian masa depan, bisakah abadi cinta ini sampai di akhirat? Kita lihat kriterianya dia. Sampai Nabi mengajarkan, tumkahul mar'atu li arba'in. Sampaikah cintaku ini nanti sampai kepada, kalau saya mencintai dia, akankah menghantarkan kepada yang halal pernikahan? Jika ternyata aku tidak menuju pernikahan, pasti ini dusta. Maka langsung yang dipilih adalah syar'i, halal. Jadi aku akan, sebelum menjatuhkan cinta, sebelum dia memilih ambil keputusan, berpikir dulu, kalau saya terlanjur mencintai dia, kalau mencintai dia harus melangkah kepada pernikahan. Kalau tidak, batal. Maka baru nanti setelah itu ngambil keputusan. Setelah dia berpikir, mungkin aku menikahi dia. Dia seorang lelaki soleh, atau dia wanita solehah. Dia perilakunya begini. Kemudian masa depanku dengan dia akan kebayang dunia dan akhiratku. Kemudian sesuai dengan kriteria yang diajarkan Nabi, baru setelah itu ngambil keputusan. Nah, barulah mencintai saat itu. Tapi kalau cinta tidak beriringi dengan akal, maka ada cinta buta. Sampai ada orang mencintai seseorang nggak tahu karena apa.
Neng kan aku mencintai karena ndak tahu, bingung mah. Kok kamu cinta Neng? Cinta karena apa Neng? Ganteng juga enggak, ini enggak, ndak tahu mah. Itu kan karunia dari Allah. Bantah sama orang tuanya. Neng cuman ganteng, no, Neng enggak sholat Neng, tapi ya cinta. Enggak pakai akal, enggak pakai otak. Jadi cinta bukan murni urusan hati, tapi ada sangkut pautnya dengan pemahaman akal kita. Nah, disitulah, maka kalau urusan cinta nanti itu sederhana sebetulnya. Kalau ternyata di saat kita ingin mengungkapkan cinta, kok mengarah kepada sesuatu yang membahayakan urusan syahwat, ditunda untuk mengungkapkannya. Dan bahaya sekali fitnah. Siapa yang tidak senang dicintai? Biarpun dibohongi dalam cinta, dia senang. Oh, sementara kaidah cinta bukan bagaimana aku dicintai, tapi bagaimana aku mencintai. Sehingga seorang istri jangan terlalu mengharap suaminya mencintainya, akan tapi cukuplah jika Anda mencintai, itu istimewa. Seorang suami pun demikian. Ada sebagian orang menginginkan pasangannya mencintainya, itu nomor nanti. Yang paling penting bagaimana setiap hari kita tambah cinta. Sehingga dengan tambahnya cinta kita kepada pasangan kita, tambah mudah kita untuk mengabdi. Adapun pasanganku terserah, itu urusannya dengan Allah. Sebab tugasku mencintai karena Allah, selesai. Biarpun orang itu tidak mencintaiku. Sebab kalau aku mencintai, aku senang. Kalau aku mencintai, aku mudah mengabdi. Kalau aku mencintai, aku menikmati. Selesai. Keindahan itu dari hati kita sendiri. Nasib buruk jika ada seorang duduk dengan orang tidak cinta. Kata Imam Syafi'i, walaysa hubbun nisa'i jahda, walakin kurbu man la tuhibbu jahdul bala. Wa aktsarun nasu fi nisa'i wa qalu inna hubban nisa'i jahdul bala. Ada orang cerita kepada Imam Syafi'i, wahai Imam Syafi'i, orang pada ngomong, gara-gara mencintai perempuan ini loh malapetaka dan bencana. Oh bukan, kata Imam Syafi'i. Bukan mencintai seorang wanita adalah bencana. Bukan. Keindahan mencintai wanita. Akan tapi ketahuilah, yang menjadi bencana adalah saat kita duduk dengan orang yang tidak kita cintai. Coba kalau ibu punya suami, ibu gak cinta sama suami, Masya Allah. Ngaduk gelas, ngaduk kopi saja. Tapi kalau ibu cinta kepada suami, mencuci celananya tebal, Masya Allah. Senyum, melihat celana dijemur, kelihatan wajah suami. Senyum masih. Sama seorang suami di saat bekerja keras, capek, penat, ingat istri yang solehah. Cinta. Jadi urusanmu adalah ngurus hatimu bagaimana mencintai. Baik, pertanyaan adalah masalah mengungkapkan tersebut, dilihat ada fitnah atau tidak. Bahkan bukan ini ungkapan, sebab itu sangat pribadi. Sebab selama ini sudah dikaburkan oleh iblis, oleh setan dan pengikutnya, kalau sudah cinta pasti hubungannya dengan syahwat. Sehingga alasan cinta, seorang anak gadis harus melayani pacarnya untuk berzina. Katanya kalau nggak mau berarti kamu tidak cinta. Lihat. Ini kan problem. Mestinya justru karena aku mencintaimu, aku tidak mau berzina. Kan begitu mestinya. Tapi kebalikannya tidak. Kalau kamu tidak mau berarti kamu tidak mengerti cinta. Harus dong berkorban dong. Waduh, masalah. Karena ustaznya sinetron, bukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Problem lah sehingga masuk bab zina, naudzubillah, kehinaan, dan itu adalah bukan cinta. Bahkan sangat dusta kalau ada orang cinta menodai. Sangat dusta orang mencintai menodai. Kalau orang mencintai akan menjaga dan menghargainya. Seorang laki-laki yang soleh kalau mencintai seorang akan menjaga. Sampai kapan? Sampai kepada yang halal. Aku jaga dia dan aku hormati dia karena aku mencintainya. Tapi kalau menodai tanda tidak cinta, berarti dia hanya urusan syahwat saja. Sehingga kalau ada orang saling mencintai kok tidak segera berpindah, berhijrah. Jadi mohon maaf, mencintai bukan sesuatu yang haram. Dan bukan sesuatu yang terlarang, akan tapi melakukan keharaman atas dasar cinta itu yang tidak diperkenankan. Bahkan kalau ada seorang mencintai seorang laki-laki mencintai seorang wanita, saking cintanya luar biasa, ngenes mati syahid masuk surga. Asalkan tidak boleh melakukan yang haram. Diempet ya Allah, ingat dia, setiap ingat dia langsung ingat Allah, takut dosa. Oh ya Allah, mati syahid. Cinta gandrung, mati karena gandrung cinta. Ini dikatakan para ulama. Karena apa? Di saat ada cinta, setan mudah menunggangi dan syahwat menunggangi untuk melakukan kehinaan. Ternyata di saat ada cinta malah dia menjaga tidak haram. Aku menyebut namanya enggak boleh. Aku tidak ini. Maka kalau sudah begitu, aku tidak boleh melihatnya, aku tidak boleh ketemu keluarganya. Karena apa? Aku sangat mencintainya. Aku hanya ngadep kepada Allah, Allah mati syahid. Tapi yang itu, yang satu lagi, mencintai sudah tiap hari telepon, HP-an dan sebagainya, matinya mati sangit dia. Angus dia, sengsara dia. Bukan itu yang dimaksud. Mati mulia, mati syahid. Kenapa disebut mati syahid? Melawan hawa nafsunya. Sebab yang mencintai tidak seperti yang tidak mencintai. Bagi orang yang paham cinta, tidak tahu ini mengerti cinta.
Anda paham cinta atau tidak? Orang yang nggak paham cinta adalah orang yang sakit jiwanya. Orang harus mengerti cinta, dan cinta itu indah. Nggak ada seperti penyair-penyair yang kacau tuh. Cinta sakit-sakitan dengan cinta. Sampai ada jiwa-jiwa pemberontak, sayap-sayap patah. Ngapain patah sayapmu gara-gara cinta? Nggak perlu. Cinta adalah indah. Dan segala keindahannya. Nggak perlu, aduh, aku begitu, dengan cinta sakit, saya tersiksa dengan cinta. Nggak ada tersiksa dengan cinta. Dengan cinta adalah indah. Baik. Nah, ini sebenarnya pelajaran untuk anak-anak muda. Tua-tuan dengar begini jadi mudah semuanya. Pulang ke rumah dengan istri yang semakin mencintai. Cinta yang halal, awas dengan yang haram. Dan begitu mudahnya setan menunggangi masalah cinta ini. Baik, kemudian selanjutnya adalah masalah, jadi nggak usah diungkapkan ya. Nggak usah diungkapkan satu dengan satu, jangan. Tal umum ya. Ini kacau nanti membaca hadis seenaknya. Ini ada hadis Nabi, wahai saudariku yang solehah, saya mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka saya ucapkan I love you. Aku cinta, ini kan hadis Nabi, sunnah Nabi, maka belinger kan. Sampai dia, aku juga sama-sama. Setiap hari sampai iblis. Hadis Nabi digunakan untuk sahabatnya.